puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam momen yang berbahagia ini, dalam kesepakatan bersama atau dalam kegiatan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Pada saat ini tentunya kita tidak hanya menyaksikan sebuah penandatanganan kesepakatan bersama, namun merupakan sebuah rangkaian kegiatan sinergitas yang strategis antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam ini pada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang telah membuka ruang sinergitas dan kolaborasi ini. Kesepakatan bersama yang kita tandatangani hari ini adalah bukti nyata komitmen kita dalam memperkuat kerangka hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kejaksaan Negeri Flores Timur sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten ini. Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal 30 ayat 2 menyebutkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam pasal 34 disebutkan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Dalam Kerja Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan 5 tugas jaksa pengacara negara, yaitu melaksanakan yang pertama bantuan hukum, yaitu tugas jaksa pengacara negara atau JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Yang kedua, pertimbangan hukum, yaitu memberikan pendapat hukum atau legal opinion dan atau pendampingan hukum atau legal assistance di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah baik dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi maupun dari Kepala Kejaksaan Negeri. Yang ketiga, pelayanan hukum, di mana jaksa pengacara negara mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas atau PT, dan pernyataan pilot. Yang kelima, tindakan hukum lain. Tugas DPN dalam hal ini bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah, pusat maupun daerah, BUMN, BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui kesepakatan bersama ini, maka peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum. Nah, selama ini kita mungkin banyak melihat peran kejaksaan
dari satu sisi, yaitu sisi represif penegakan hukum yang melibatkan jaksa penuntut umum, baik dia sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum di persidangan ataupun sebagai eksekutor. Nah, pada saat ini peran jaksa sebagai jaksa pengacara negara yang kita kedepankan sesuai dengan maksud dan tujuan penandatanganan MOU ini melalui peran jaksa sebagai jaksa pengacara negara. Ada 3 ranah utama atau 3 hal yang kita sepakati terkait dengan MOU ini, yaitu yang pertama pemberian bantuan hukum, yang kedua pemberian pertimbangan hukum, dan yang ketiga tindakan hukum lain yang bertujuan untuk pemulihan ataupun penyelamatan keuangan daerah, kekayaan daerah maupun aset-aset daerah di pemerintah atau aset daerah milik Pemkab Flores Timur. Nah, sinergi ini sangat relevan di tengah dinamika hukum yang semakin kompleks. Untuk itu, kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku JPN, saya berpesan jadikan MOU ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kita. Bekerjalah dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan kesetaraan. Pastikan setiap langkah kita didasari dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat semakin kokoh. Kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bersinergi, dan mari kita pastikan kerjasama ini tidak hanya berhenti di atas kertas, namun menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan hukum yang konkret di daerah kita. Dan sebagai penutup, sekali lagi saya mau dalam kesempatan ini, mari kita wujudkan hukum yang hidup melalui kerjasama ini. Semoga kolaborasi Kejaksaan Negeri Flores Timur dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat memberikan perubahan yang nyata dan tentunya dapat membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur yang kita cintai. Terima kasih, selamat berkolaborasi dan bersinergi. Semoga Tuhan memberkati seluruh langkah dan setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat. Selesai.